Di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan memenuhi tugas mata kuliah organisasi perusahaan dan kepegawaian. Nah, saya sendiri Muhammad Kevin Ardianto dengan NPM 211000076. Perkenalkan nama saya Rifki Hanafi dengan NPM 22338. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Putra Salam dengan NPM 221074. Nah, di podcast ini kita akan membahas mengenai pentingnya independensi hukum perusahaan yang dikaitkan dengan satu kasus perusahaan. Nah, mungkin saya akan bertanya kepada saudara Rifki ataupun Rizky, atau Rizky, itu kalian tahu nggak kasus perusahaan startup di Bandung yang bergerak pada bidang aquaculture? Tidak, itu tuh perusahaan apa ya? Mungkin saya bisa membantu menjawab. Itu tuh kayak perusahaan Eviseri bukan sih? Betul, perusahaan Eviseri itu bergerak pada bidang aquacultur. Nah, perusahaan tersebut itu tuh diduga melakukan tindak pidana fraud atau manipulasi laporan keuangan palsu yang hal ini menyebabkan atau memungkinkan lemahnya independensi hukum perusahaan. Dikarenakan banyak timbul-timbul pertanyaan mengenai harus dilimpahkan ke siapa tanggung jawab tindakan hukum tersebut. Dikarenakan laporan keuangan palsu atau memanipulasi laporan keuangan palsu itu termasuk ke dalam tindak pidana atau tindak perbuatan hukum. Nah, tapi yang bikin saya bertanya-tanya itu apa yang dimaksud dengan prinsip independensi hukum atau biasa disebut separate legal personality, dan apa fungsi utamanya dalam hukum perusahaan atau hukum korporasi gitu. Izin menjawab untuk Mas Kevin. Untuk prinsip independensi hukum perusahaan itu atau separat separat legal personality itu adalah jadi prinsip bahwa suatu perseroan atau korporasi merupakan subjek hukum tersendiri yang berbeda dari pemegang saham, direksi atau komisarisnya. Nah, untuk fungsi tersendirinya itu, untuk fungsi utama gitu ya, dari prinsip ini tuh menjadi dasar bagi tanggung jawab terbatas atau limited liability yang melindungi kekayaan pribadi pemilik dari kewajiban perusahaan. Secara ekonomi dan prinsip tersebut dapat diabaikan bila menggunakan mekanisme dari prinsip piercing corporate veil untuk memisahkan hukum antara perusahaan dengan pemiliknya. Nah, eh, saya juga ingin bertanya gitu. Memang doktrin piercing the corporate veil dalam konteks ini tuh sering muncul di Indonesia ya? Ya, Rifki, jadi piercing the corporate veil ini adalah sebuah doktrin yang memungkinkan pengadilan untuk mengabaikan pemisahan hukum antara perusahaan dan pemiliknya. Apabila terbukti bahwa badan hukum digunakan untuk kepentingan pribadi yang merugikan pihak lain, teori pengecualian yang memungkinkan perusahaan untuk menuntut pemegang saham atau direksi secara pribadi bila perusahaan digunakan sebagai alat penipu atau penyalahgunaan hukum. Nah, jadi doktrin ini sering muncul dalam praktik hukum modern, terutama ketika terjadinya penyalahgunaan badan hukum atau dalam konteks kepayilitan. Sebagai pengecualian terhadap prinsip tanggung jawab terbatas, di Indonesia, Mahkamah MA telah beberapa kali menetapkan prinsip serupa melalui jurisprudensi. Nah, saya juga pernah baca ada minimal faktor yang cenderung dilihat sama pengadilan di Indonesia. Bisa disebutkan nggak empat faktor itu sebagai dasar untuk menetapkan doktrin piercing the corporate veil dalam kasus sengketa atau kepailitan? Oke, berda- mungkin saya aja yang jawab ya. Nah, Berdasarkan literatur dan putusan-putusan yang apa setelah saya baca, itu pengadilan tuh cenderung melihat beberapa faktor, tidak hanya 4 faktor, tapi saya di sini akan menyebutkan hanya 4 faktor lah. Nah, yang pertama itu apakah ada penyalahgunaan badan hukum untuk menipu kreditor. Nah, lalu yang kedua itu ada keangkaan
keadaan intermingling aset atau pencampuran aset antara perusahaan dan pemilik. Lalu yang ketiga itu ada pengendalian yang mutlak oleh individu hingga perusahaan itu hanya menjadi alter ego. Lalu yang keempat itu transaksi yang dibuat untuk menghindari kewajiban. Gitu. Untuk tambahan mungkin ya, untuk sebagai contoh gitu, itu tuh ada di dalam putusan MA atau Mahkamah Agung di nomor 89 PK garis miring PDT garis miring 2010. Jadi prinsip ini tuh diterapkan karena perusahaan induk atau holding dan anak perusahaan terbukti mempunyai hubungan pengendalian yang sangat erat sehingga pemegang saham atau induk dinyatakan bertanggung jawab secara bersama atau renteng. Seperti itu. Oh, jadi independensi hukum dalam sebuah perseroan sangat penting dan memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek operasional dan reputasi perusahaan. Karena satu, melindungi kepentingan perusahaan dan memegang saham. Yang kedua, meningkatkan tata kelola perusahaan dan mempertahankan objektivitas. Betul, saudara PE. Ya, mungkin Oh, cukup sekian podcast yang bisa kami tampilkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.